Oke, jadi hari ini kita akan gunakan packet tracer. Silahkan kalau mau langsung diikuti boleh. Jadi nanti tinggal kalian buat laporannya. Jadi PKA-nya berarti sudah siap, nanti tinggal dibuat laporannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian nanti aku ingatkan kembali bahwa nanti di pertengahan perkuliahan akan ada polling, ya, yang itu nanti digunakan sebagai acuan untuk presensi pada pertemuan perkuliahan hari ini. Oke, aku share screen terlebih dahulu. Oke, untuk share screen dapat dilihat? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi ini adalah packet tracer yang akan kita gunakan. Oke, kita akan gunakan topologi atau arsitektur yang paling sederhana saja. Jadi mirip dengan yang kemarin. Jadi kita gunakan satu router, kemudian kita gunakan dua klien ya. Misalkan di sini adalah PC dan laptop. Kemudian di sini ada server juga yang nanti untuk merepresentasikan ke internet. Kemudian kita tambahkan juga switch ya untuk menghubungkan nanti antara klien dengan router. Jadi kita hubungkan dulu seperti ini. Nah, untuk yang ke router silahkan diperhatikan karena di sini nanti akan digunakan sebagai bahan dari polling. Ya. Jadi di routernya aku gunakan GI 0/1. Ya. Kemudian untuk ke servernya aku gunakan GI 0/0. Seperti ini. Kemudian addressing yang aku gunakan adalah di sini misalkan kita gunakan 192.168.1.2/24. Kemudian di sini 192.168.1.3/24. Kemudian di routernya adalah 192.168.1.1/24 gitu ya. Kemudian yang di sini kita gunakan misalkan 10.10.10.1/8. Kemudian di server itu adalah 10.10.10.2/8. Oke, seperti ini untuk addressing-nya. Kita konfigurasi terlebih dahulu seperti biasa. Aku mulai dari yang PC 0. IP-nya adalah 192.168.1.2. Kemudian netmask-nya sudah benar. Kemudian gateway-nya jangan lupa 192.168.1.1. Oke, seperti ini ya. Untuk yang PC 0. Kemudian untuk yang laptop 0, kita tambahkan addressing-nya adalah 192.168.1.3/24 atau 255.255.25.0. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke, seperti ini. Kemudian kita setting dulu untuk ke servernya adalah 10.10.10.2/8 ya. Kemudian untuk gateway-nya adalah 10.10.10.1. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan konfigurasi pada routernya. Jadi yang GI 0/1 itu adalah yang ke arah ke bawah atau ke klien ya, dengan IP-nya adalah 192.168.1.1.
Kemudian untuk yang ke atas atau ke internet itu adalah 10.10.10.1. Oke, sebentar ya, soalnya lagi sambil paralel. Silakan sambil dikonfigurasi. Oke, kita konfigurasi dulu yang router. Oke. KI 0/1 IP address-nya adalah 192.168.1.1. Netmask-nya adalah /24. Kemudian untuk yang GI 0/0 itu adalah IP address-nya 10.10.10.1 ya. Oke. Oke. Addressing sudah kita jalankan di sini. Sudah kita konfigurasi. Kemudian kita akan coba tes dulu ya. Jadi kita tes dulu dari PC 0, kita tes misalkan menggunakan ping dulu. Ping ke server. Oke, sudah jalan. Kemudian kita coba web browser ya, browsing ke 10.10.2. Jadi di sini ada icon web browser, bisa kalian ketikkan alamat servernya seperti ini. Oke, jalan ya. Jadi ping jalan, kemudian web HTTP-nya jalan atau webnya jalan. Kita coba juga dari laptop 0, kita ping dulu 10.10.10.2. Oke, jalan. Kemudian kita cek juga menggunakan web browser. Oke, jalan. Jadi ini baru kita coba 2 service gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu perbedaannya antara ACL yang standar dan extended itu, bahwa perbedaannya adalah ketika menggunakan ACL standar, parameter yang bisa kita masukkan adalah dari source ya, entah itu source host atau source networknya. Jadi seperti itu ya, intinya dari source-nya bisa dari mana aja, bisa kita tergantung perspektifnya. Jadi source-nya bisa dari internal network ataupun dari eksternal. Jadi tergantung arahnya, skenario-nya seperti apa. Ya. Intinya parameter inputnya adalah source. Ya. Sedangkan di extended itu akan lebih lengkap lagi. Di situ kita bisa menentukan source dan destination-nya, baik itu host ataupun network yang pertama. Kemudian kita bisa juga menentukan jenis protokolnya, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jenis layanannya atau portnya atau service-nya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan ACL extended, jadi dasarnya adalah lebih lengkap jika dibandingkan dengan yang standar. Nah, berarti apakah berarti extended itu pasti lebih bagus? Belum tentu, tergantung kita skenarionya seperti apa gitu. Intinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kasusnya kita mau seperti apa, skenarionya mau seperti apa. Jika memang kita hanya butuhnya source, ya kita menggunakan yang standar.
kelebihannya menggunakan standar apa? Karena lebih simple, dia lebih hemat resource juga dan lebih cepat gitu kan. Beda halnya dengan extended karena yang diperiksa parameternya juga banyak. Nah, jadi biasanya lebih kompleks gitu kan aturannya dan lebih lama gitu jika dibandingkan dengan yang standar ya. Nah, kalau mungkin kalau hanya cuma satu dua gitu ya, kemudian trafficnya juga dari user itu nggak terlalu banyak ya nggak akan terlalu terasa gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya trafficnya besar, usernya banyak banget, nah itu akan sangat berpengaruh. Kemudian dari sisi trafficnya juga lumayan dari sisi traffic ya, traffic dari usernya itu juga lumayan besar. Nah itu sangat berpengaruh sekali terkait dengan ACL karena kan akan diperiksa tiap rule itu gitu. Nah, kita akan coba skenario-nya adalah seperti ini. Oke, aku tulis dulu skenario-nya. Skenario-nya adalah PC0. PC0 itu adalah boleh ping. 0 boleh ping. Kemudian laptop 0 itu dia boleh akses web atau web ini ya. Oke. Nah, selain apa yang tertulis di sini itu adalah pengennya diblok. Jadi selain akses yang ada di sini itu diblok. Jadi PC 0 hanya boleh ping. Kemudian laptop 0 hanya boleh akses web. Ping nggak bisa dan sebagainya. Ya. Oke. Kita coba eksekusi dulu yang ping ini. Yang diperbolehkan adalah PC 0 yaitu dari 192.168.1.2. Nah, kita bikin rule-nya dulu ya. Kita bikin rule-nya dulu seperti ini. Yaitu access list. Nah, di sini kalian harus ingat bahwa kalau kita menggunakan yang extended ACL itu ada di range number-nya adalah 100 sampai 199. Misalkan aku gunakan 100. Apakah harus 100? Enggak, terserah kalian. Intinya harus dalam range ini. Misalkan aku gunakan 100. Nah, di sini kita mau permit atau deny. Misalkan kita permit, kita izinkan. Karena kan di sini kita mau mengizinkan yang PC 0 kan. Nah, ini skenario-nya kan seperti ini. Kita mau izinkan. Karena juga kalian harus ingat bahwa default-nya itu adalah ketika sudah diaktifkan ACL itu adalah deny all gitu kan. Berarti kita akan masukkan yang permit gitu kan. Nah, kita masukkan berarti dari permit kemudian kita spesifikasikan. Nah, di sini ada protokol yang digunakan. Karena kita di sini meng-allow untuk ping, ya berarti di situ digunakan ICMP gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menentukan kalau di extended selain protokolnya kita bisa menentukan source-nya dan nanti destination-nya. Misalkan kita tentukan karena yang di allow. Oke, aku geser dulu ke sini biar nggak tumpang tindih. Yang di allow adalah PC 0, berarti karena kita hanya host ya. Kini ada dua host ya, PC 0 dan laptop 0. Yang kita gunakan permissionnya adalah host ya, kita tuliskan host gitu ya. Kalau network ya nanti network gitu. Bisa juga. Jadi tidak ada masalah. Hostnya adalah berarti PC 0 192.168.1.2 ya. Kemudian tujuannya kemana? Bisa di nah ini destination-nya ada kalau di extended. Jadi kalau misalkan mau spesifik boleh ke host misalkan 10.10.10.2 atau bisa juga misalkan kita bikin general dengan ke segala server. Karena di sini kan kita asumsinya bahwa arah yang ke server ini adalah arah ke internet. Jadi segala tujuan kemanapun si PC0 itu diharapkan hanya bisa melakukan ping. Itu kan. Oke. Nah, kalau hanya ping, dia tidak ada parameter tambahan seperti ini. Ini hanya parameter responnya nanti. Nah, sebenarnya nggak perlu kita set juga untuk respon. Kalau hanya untuk ping, kita menggunakan default respon dari ICMP. Oke, kita enter seperti ini. Nah, oke, kita coba dulu yang PC yang skenario pertama ya, yang PC 0 ping. Nah, sekarang adalah pertanyaannya setelah bikin access list gitu kan, setelah bikin access list,
rule ya, kita bikin rule kan harus diimplementasikan tuh di interface gitu ya, diimplementasikan di interface. Nah, kira-kira di interface mana? Nah, ini aku akan masukkan pooling. Jadi aku launch, silahkan diisi ya. Nanti untuk presensi aku akan ambil dari hasil pooling ini ya, terlepas dari benar atau salah ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah terlihat poolingnya? Oke, silahkan dipilih poolingnya, silahkan dikerjakan. Untuk poolingnya sudah terlihat? Silakan aku kasih waktu sekitar 3 menit ya. 3 menit. Kemudian aku akan end pool. Ya, poolingnya aku akan end pool. Jadi nanti hanya yang masuk di sini nanti yang akan aku ambil presensinya. Oke, baru sekitar 6 orang yang menjawab. Oke, 1 menit lagi. Aku tunggu 1 menit lagi sebelum aku end pool. Oke, sepertinya sudah semua ya. 11. Oke, sudah semua ya. Oke, untuk hasil poolingnya juga terlihat ya di kalian ya, karena sudah aku share juga ya. Di sini sudah aku share. Terlihat kan ya hasil poolingnya ya. Jadi untuk interface-nya, ya, untuk interface-nya yang menjawab KI 0/0 itu ada 4 orang. Kemudian yang menjawab KI 0/1 itu adalah 7 orang. Kemudian yang arah in itu 7 orang. Kemudian yang out itu adalah 4 orang. Ya. Tidak terlihat untuk poolingnya. Oke, aku bacakan saja nggak apa-apa. Jadi yang pertanyaan pertama adalah interface untuk penempatan. Yang menjawab KI 0/0 itu adalah 4 orang. Kemudian yang menjawab GI 0/1 itu 7 orang. Ya. Kemudian yang implementasi arahnya untuk yang arah in itu ada 7 orang, kemudian arah out 4 orang. Oke, aku N ya, full. Oke. Nah, sudah terlihat? Nah, ada, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Sudah ada ya, oke. Ini adalah hasil poolingnya. Ya. Hasil poolingnya bisa terlihat di sini. GI 0/0 adalah 4 orang, kemudian yang GI 0/1 7 orang, yang in 7 orang, yang out ada 4 orang. Jadi semua sudah menjawab ya. Total kan 12 termasuk aku. Jadi semua sudah menjawab. Oke. Nah, kalau kita menggunakan skenario yang di sini tadi, oke, aku stop sharing aja untuk poolnya. Nah, ketika dengan skenario seperti ini, kita pengennya si PC0 ini bisa ping ke server, sedangkan yang lain nggak bisa.
gitu kan. Ya berarti tadi sudah kita buat rule-nya ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kita mau nerapin di mana. Nah, jawaban yang benar adalah dengan skenario yang tadi, kita bisa nerapin adalah di sini, yang di GI 0/0, ya, yang ada di luar ini. Ya. Kemudian arahnya in atau out, arahnya adalah out. Ya, seperti itu. Nah, jadi interface yang kita gunakan adalah GI 0/0 yang ke arah ke internet. Kemudian akses grup 100 ya. 100 arahnya adalah out. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita coba dari PC 0 kita ping dulu ya. Kita tes ping. Oke, jalan dari PC 0 ke server jalan. Nah, sekarang kita pakai browser ya. 10 10 10 2. Nah, nggak bisa ya. Nggak bisa untuk yang ke 10 10 2 menggunakan browser. Kalau yang pertama tadi kan bisa karena memang belum ada rule-nya. Kemudian dari laptop 0. Nah, RTO ya tadi. Kemudian dari laptop 0 harusnya ini nggak bisa ya, harusnya nggak bisa. Kalau di awal kan karena belum ada rule itu bisa. Nah, sekarang kita sudah tambahkan rule harusnya nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Unreachable. Kita coba yang menggunakan browser 10 10 10 2. Nah, harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena rule-nya yang kedua ini belum kita tambahkan. Oke, nggak bisa. Ya. Nah, kita kan sudah terbukti ya untuk yang skenario pertama PC 0 bisa ping. Ya. Tapi yang lain, service yang lain itu nggak bisa, termasuk user yang lain nggak bisa. Nah, sekarang kita mau menambahkan, tadi kita udah bikin rule nih, sudah kita implementasikan juga di bagian interface, gitu kan. Nah, sekarang kita mau nambahin rule. Gimana cara nambahin? Berarti kan kita pengen nambahin mempermit atau mengallow 1.3 ini untuk bisa mengakses web. Ya. Tapi nanti ping nggak bisa, karena di sini kan memang kita hanya mengallow atau mengizinkan atau mempermit web saja untuk laptop 0. Ya, jadi nanti ping tetap nggak bisa. Nah, tapi kalau mau dibikin ping bisa, ya bisa. Nanti tinggal masukkan saja, ditambahkan lagi rule-nya. Atau digabung dengan rule yang sebelumnya boleh, kalau dia memang kita gunakan network nanti. Jadi bukan host lagi, tapi network. Karena ini kan satu network. Itu bisa juga. Ya. Oke, berarti kita langsung karena di sini sudah diimplement di interface, jadi nggak perlu diimplement lagi, tinggal kita tambahkan saja access release control-nya. Jadi 100, kemudian permit. Nah, di sini kita menggunakan protokolnya adalah TCP, ya. Kemudian host, karena di sini pemisahnya adalah host 192.168.1.3 karena kita mau melakukan permit atau allow pada bagian laptop 0 yang IP-nya adalah 1.3 ini gitu kan ya. Kemudian destination-nya kemana? Misalkan kita ke ini, ke semuanya karena ke internet ya. Kemudian nah, kalau kita menggunakan TCP biasanya nanti kita akan diminta melakukan spesifikasi terkait dengan fitur atau port yang di allow. Contohnya misalkan di sini web itu kan biasanya portnya adalah 80. Jadi yang equal atau yang dibolehkan itu adalah equal. Kalau balikannya nanti not equal ini. Jadi yang semua dibolehkan kecuali itu nanti bisa menggunakan not equal ini. Nah, kemudian ini bisa kita lihat nih. Kalau untuk web berarti seperti ini www atau bisa juga 80 seperti ini. Nah, di sini kan sebenarnya ada pilihan, Pak, kalau misalkan ternyata service yang akan diblok itu misalkan torrent atau mungkin games gitu kan, port untuk game dan sebagainya. Kan di sini nggak ada. Gimana Pak caranya? Ya tadi pakai number. Jadi contohnya misalkan 12 gitu atau misalkan proxy gitu kan, misalkan 80. Nah, ini bisa seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan yang sudah dispesifikasikan di sini. Misalkan karena kita di sini menggunakan fitur web yang memang di situ sudah ada, ya kita bisa menggunakan www seperti ini ya. Jadi nanti
dari 1.3 atau dari laptop ini bisa ngakses. Kalau yang awalnya barusan kan sudah nggak bisa akses kan, karena kita menggunakan hanya satu rule tadi ping untuk 1.2. Nah, kita sekarang tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, apakah kita harus perlu setting ulang lagi untuk interface-nya? Nggak perlu. Ya. Nggak perlu setting ulang lagi interface-nya. Jadi, ya cukup kita menambahkan di rule-nya saja. Nah, setelah kita tambahkan, nanti kita coba dari langsung ke laptop 0 dulu ya. Dari laptop 0, kita coba ping. Nah, dari ping nggak bisa ya. Ping nggak bisa nih. Ya. Ping nggak bisa. Dari laptop 0 ke server nggak bisa. Nah, sekarang ke web browser. Kalau tadi kan gagal. Nah, sekarang kita coba 10.10.2. Nah, bisa. Ya. Dari laptop 0, akses web bisa, tapi ngeping nggak bisa. Nah, sekarang kita cek nih dari PC 0. Apakah bisa menggunakan web browser atau browsing ke web yang ada di server? Nah, jawabannya nggak bisa, karena yang di-allow untuk web hanya di laptop 0. Kalau ping gimana? Ya, ping harusnya bisa. Kenapa? Karena kan tadi di-allow untuk pingnya. Kalau dari PC 0 atau dari 192.168.1.2. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini filteringnya ada, kalau untuk extended seperti ini modelnya, jadi lebih spesifik tujuannya kemana itu ada, harus diinputkan parameternya, kemudian nanti protokolnya juga, kalau misalkan bisa ICMP, TCP, UDP, dan sebagainya. Nah, kalau lebih spesifik, gitu kan, bisa menggunakan port tadi, misalkan di protokol TCP, nanti bisa lebih spesifik, ya, menggunakan port tadi atau layanan. Jadi seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja. Nanti di realnya ya sama, tinggal nanti skenario-nya mau seperti apa. Ya. Dan model-model seperti ini kan dipakai ya. Kalau nanti misalkan kalian sebagai admin gitu kan, network administrator, itu pasti kalian tugasnya adalah melakukan filterisasi terkait dengan apa namanya traffic-traffic yang lewat pada main router ini. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan materinya, kita bikin yang simpel-simpel aja dulu. Nanti bisa kalian pelajari lagi, kalian kembangkan. Tapi minimal kalian paham bagaimana cara menerapkan extended ACL, kemudian cara logika berpikirnya, atau inilah ya, gampangannya logiknya dari ACL extended itu seperti apa. Ya, itu yang penting. Makanya di sini aku buatkan simulasi yang paling sederhana atau arsitektur yang paling sederhana. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, sama. Untuk tugasnya ya ini. Ya. Nanti untuk tugasnya ini sama persis. Jadi kayak yang extended kemarin, sama persis. Skenarionya juga sama. Ya, skenario juga sama. IP-nya sama, skenario-nya sama. Kemudian addressing yang digunakan juga sama nih. Ya. Kalau di sini misalkan GI 0/1, di sini GI 0/0 gitu. Karena kalau beda nanti bingung. Ya meskipun nanti diimplement realnya nanti bisa apa ya istilahnya bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan karena kan harus tergantung nanti bisa saja di situ nggak pakai GI, pakainya FA, fast Ethernet, nah bisa saja. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Tapi kalau untuk tugas ya ini, topologi addressing-nya, rule-nya, skenario-nya yang digunakan adalah yang ada di sini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Maka kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ada pertanyaan? Oke, sudah jelas ya. Oke lah, kita coba sedikit-sedikit lah ya. Silahkan biar intinya kalian paham dulu lah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya berarti kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Nanti silahkan berarti
Ya, minggu depan ya. Minggu depan nanti silahkan dikerjakan untuk ke apa namanya praktikumnya. Jadi kalian buat topologi ini, PKA-nya dibuat seperti ini, kemudian nanti laporannya juga dikerjakan, nanti dikumpulkan di LMS, nanti aku create. Seperti itu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemanan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.